Oke, sekarang kita debut pertama podcast Beyond Click dengan gue Rizky Kusuma Bangsa dan ada partner gue Ray. Dan sekarang kita sedang kedatangan dari komunitas basket Baller Bunch ya. Boleh diperkenalkan, Mas? Para penonton, perkenalkan nama saya Billy. Saya dari Baller Bunch Jakarta Utara. Ya, kali ini saya berkunjung ke kantor kerennya ini, kantornya siapa? Tinggal Klik. Tepuk tangan dulu dong. Thank you Bang. Oke, Mas Billy berarti dari Jakarta nih. Ya. Kenapa dengan membuat komunitas basket tuh kenapa memilih basket, dan apakah anemonya emang di daerah Mas sendiri itu emang besar atau gimana tuh, Mas? Kenapa basket? Karena dari SMA ekskulnya basket. Oh, Nah, gitu. udah sesuai passion berarti ya, Mas? Udah sesuai passion. Oke. Gitu. Terus dari Baller Bunch ini kenapa milih nama itu dan visinya apa sih buat Baller Bunch komunitas basket ini sendiri nih? Sebenarnya nama Baller Bunch itu Iya. dicari lewat AI. Oh, ChatGPT juga. ChatGPT. Gue bingung nih. Legal gua dong. Gue bingung nih cari nama komunitasnya keren apa gitu. Iya. Jadi tulis aja Baller. nama komunitas basket. Keluar tuh beberapa opsi. Nah terus kan gue cek dong di Instagram mana nih udah kepake. Iya. Gue cek salah satu dan yang keren yang mana? Wah namanya Baller Bunch. Ya udah gue pakai Baller Bunch. Berarti dari beberapa pilihan tuh ada yang paling susah nggak tuh dipilih selain Baller Bunch? Apa emang udah nih Baller Bunch udah deh? Nggak ada sih Baller Bunch emang. Udah. Mungkin emang udah jodoh takdirnya aja sih gitu. Beng gitu dapet. Mantep. ChatGPT rules. ChatGPT rules. Pokoknya ada yang mudah kenapa susah gitu. Iya, emang. Itu. Yang penting kan ngejalaninnya. Tapi namanya unik banget sih. Iya. Jadi kayak Baller Bunch. Awalnya gua ngiranya Baller Branch. Nah, itu lu lapar. Itu banyak gak yang orang itu salah ngartikan gitu kayak Baller Bunch atau emang gua doang tuh yang cuma ngeliat Baller Bunch. Apa karena gua lapar? Itu doang sih. Iya. Soalnya Baller Bunch berarti secara harfiah kan berarti orang-orang yang ngumpul main basket kan Iya, berarti. baller kan istilah orang main basket bowler kan. Iya, bowler. Bunch tuh kayak kelompok perkumpulan, lah, iya. kelompok orang Iya. main basket itu sih. Nah, berarti dari Baller Bunch-nya sendiri ini visinya ke depannya apa sih buat nge-build ini nih? Selain gara-gara ya udah emang biasanya gue dari dulu main SMA basket. Sebenarnya visi misinya ya ini Iya. kalau dibuat komunitas basket Baller Bunch itu ya untuk wadah sih sebenarnya, untuk wadahnya ya wadah orang-orang Jakarta ya. Misalnya, Iya. mungkin nggak tahu ke depannya. Untuk saat ini kan Jakarta Utara doang nih kayak Iya. Sunter, Kelapa Gading, Tanjung Priuk, Iya. Kemayoran kan marketnya masih situ kan. Oke. Ya siapa tahu nanti membesar ke se-Jakarta wadah, karena kalau orang kerja itu biasanya nggak punya wadah. Nggak semua kantor tuh punya punya kegiatan tuh kayak basket gitu loh, atau bulu tangkis, olahraga dan lain. Nah makanya mereka tuh cari pelampiasan emosi ya kan, yang secara positif melalui basket. Nah, buatlah kan si Baller Bunch. Ya, Baller Bunch itu sih. Terus kira-kira selama lu maintain atau nge-build community Baller Bunch ini kira-kira apa sih ups dan down-nya tuh? Jadi kesulitannya atau kayak Fun-funnya nih apa nih? Gimana? Sorry, gue sebelumnya nge-cut dulu nih, sorry. Berarti Baller Bunch ini udah berapa lama nih berdiri? Sebenarnya dari Desember sih, akhir Desember kayak 2 bulan. 2 bulan, 3 bulan. 2 bulan 3 bulan. Tapi kan sebelumnya gue juga ngebantu di sebuah komunitas. Oke. Kurang lebih 2 tahun lah. Oh lama juga ya? Iya lama, cukup lama. Nah, berarti selama lo entah di luar pertama di Baller Bunch-nya ini ups and down-nya tuh apa tuh? Yang down-nya dulu ya. Oke. Yang down-nya nih. Iya. Kalau Biar down-nya bisa dulu. Iya, Iya. namanya juga komunitas baru nih. baru kan, down itu ya pertama kan harus nge-build dari nol nih. Iya. Capek nih ngechatin satu-satu, Iya. ngajakin. Terus juga kadang harus modal dulu pakai duit pribadi, kayak misalkan untuk booking lapangan, booking dokumentasi, booking wasit gitu. Kadang yang harus dipertimbangin tuh kayak ini orang pasti nggak sih datang gitu. Karena kan nggak semua orang tuh culture-nya tuh pengen kayak bayar dulu baru main. Kadang di hari H nih baru bayar.
Di hari A pun ada juga yang nge-cancel tapi belum bayar. Nah itu yang agak kayak annoying juga sih ya itu. hal-hal kayak Iya. gitu ya. Nah culture itu pengen diubah gitu loh. Kalau bisa di booking sebelum hari H gitu sih. Oke. Jadi apa namanya resiko-resiko itu diperkecil gitu loh. Jangan sampai membebani si manajemen tuh. Oke, itu berarti cara lu nge-solve down-nya selama di Downnya, Ballerbank. iya, makanya suruh bayar dulu baru Iya. tuh sih. Nah sekarang ups-nya nih, fun-funnya, serunya nih di Ballerbank Paling nih. berkesan tuh apa sih Iya. selama lu nge-build community? Paling berkesan tuh ya ketemu teman-teman baru. Ya pasti Iya, sih pasti ketemu. ya. Pasti. Terus kayak misalkan kita tanya nih dia backgroundnya apa, kayak kerja apa, gitu kan ya dapat insight-insight baru Iya, gitu loh, pasti. kayak teman-teman baru, insight baru itu karena yang paling mahal dalam hidup adalah relasi. Iya, gue Iya, setuju banget setuju. sih. Relasi itu paling mahal. Lu nggak mungkin kan, maksudnya contoh gini, nih orang kuliahnya UPH yang ke atas, Iya. emangnya lu mampu untuk effort kuliah di situ? Mungkin dengan basket lu bisa ketemu dengan sama-sama suka basket ya kan? Iya. Ketemu nih yang suka basket di Sunter, misalkan ada yang di UPH, ada yang di mana namanya ya kampus-kampus mahal lah. Iya. Dengan kampus-kampus yang ya, bukan menengah ke bawah ya, maksudnya yang Standar. Standar. standar itu kan bisa ketemu lewat basket. Tapi kalau misalkan kita sebenarnya kita berpendidikan, kita masuk kampus-kampus Bonafit karena lingkungannya kan. Iya, pasti. Selain kurikulumnya karena lingkungannya nih bagus, orang-orang cara berpikirnya bagus. Nah, dengan adanya komunitas, kemungkinan itu bakal terjadi dari yang cara berpikirnya bagus kan, karena yang main kayak di Bellerbans nih main Iya. itu para bos-bos kayak manajer, Oke. manajer di Berat. Jakon misalkan Iya. itu kan banyak gitu. Jadi ketemu orang-orang hebat pun tanpa harus formal gitu loh. Biasanya kalau kita kantor ketemu atasan kan wah takut gitu kan. Iya. Cuma kalau di basket untuk have fun aja gitu. Jadi ketemunya pun santai gitu. Nggak ada batas Ah, juga. iya. Ya kayak ya udah kita happy aja men. Cuma kan setelah misalnya setiap kan habis main, misalnya duduk-duduk bareng nanya bapak nama siapa, kerjanya apa, tinggal di mana. Ya siapa tahu dari basket gini main-main dapat lowongan kerja. Iya, ada project-project lainnya. Project-project lain Iya. gitu. Membuka opportunity baru ya. Dan si Betul. bapak itu juga pasti lepas juga nih Iya. kayak dari kerja mumet, Nah, akhirnya bisa itu apa penting sih. lancarin hobi. Iya. Bener. Nah, gue pengen nanya nih, gue kan selama ini suka main basket juga nih. Iya. Mungkin lo Bill tahu juga. Nah, gue tuh ngelihat Ballerbank itu paling proper Paling proper. dari sisi IG, dari sisi gamenya juga ada wasitnya, videographer, fotografer, dan itu kan membutuhkan cost yang banyak dan effort yang gede nih. Kira-kira kenapa sih lo memutuskan untuk membuat sesi basket atau komunitas basket yang proper gitu? Karena gini, kalau aku lihatnya nih kayak banyak nih yang komunitas-komunitas lain nih, misalnya kayak bola, Iya. terus juga tenis gitu kan. Dia tuh udah bagus itu brandingnya, udah bagus cara manajemennya. Ketika playing game-nya juga bagus itu secara permainannya. Kenapa basket tuh belum ada gitu yang seproper itu? Padahal secara harga tahu sendiri kan Bellerbans berapa harganya? Iya. Itu murah loh. Kalau main bola lu bisa 150. Iya. 50 dari Jakarta. Ya, Jakarta kan. Belum tenis kan mahal banget. Yes. Lu main cuma berdua gitu loh. Kalau gue harga di bawah itu, tapi lu udah dapet semua, dari fotografer, dapat videografer, dapat dress minum kan. Iya. Terus lu dapat wasitnya pun ya kita bukan wasit-wasitan gitu ya, emang udah berpengalaman gitu. Proper lah ya. Proper. Jadi Iya. orang main pun selain fun tapi ada seriusnya gitu, Iya. ada hakimnya gitu loh. Jangan main ya asal main aja, orang juga nggak seru gitu kayak Iya. lu main asal-asalan doang kan kayak ya nggak seru juga gitu. Nggak ada kompetitifnya juga Nah, kalau iya. misalnya gitu. Iya benar. Iya. Tapi udah dibilangin, maksudnya kita tetap fun, tetap kompetitif, cuman nggak perlu main kasar karena nggak ada yang kejar gitu sih. Malah rugi sendiri nggak sih kalau Iya. misalnya Iya. cedera, terus nanti besoknya mau kerja, kantor juga nggak bakal tanggung. Nah itu makanya gitu sih. Menarik. Nah berarti ngebahas yang main kasar. Berarti kalau misalnya Ballerban sendiri ini ada rules nggak sih Ada. buat apa orang-orang yang mau join nih? Sebenarnya ada. Cuman kalau ada orang yang main kasar, hukumannya itu hukuman sosial biasanya. Antara nggak gua ajak lagi, Iya. biasanya kan gua nggak personal chat kan. Iya. Pokoknya orang-orang problematik gak bakal gua ajak. Karena itu bikin situasi komunitas itu jadi nggak enak gitu loh. Oke. Ya entah dia arogan,
entah dia oke. apa gitu ya. Maksudnya Berarti lu filter dulu ya. gue filter dulu buat ngejaga si ekosistemnya itu Oke. biar enak gitu maksudnya Oke, main pun bener. fun Iya. gitu ya. Jadi ada ya dari beberapa kali yang gue kan ngurus sebelumnya ada ya. Iya. Ya gue belajar maksudnya oh ini orang problematik nih. Kalau bisa nih jangan ajak dia deh. Oke. Bikin bubar nih, bisa-bisa nih bikin komunitas hancur. Ini ya saran juga buat para pengurus komunitas gitu. Kita juga maksudnya kita ngejaga member-member yang loyal main. Iya. Iya. Ya kan? Pasti. Yang setia main, yang loyal, ya itu dari orang-orang yang mainnya kasar gitu loh. Kan di mana-mana orang itu harus ngikutin lingkungannya, bukan lingkungan yang ngikutin si Orang tersebut, iya. gitu kan. Makanya ya gimana ya kita bisa adaptasi di lingkungan itu. Iya betul. Iya kan? Menarik banget sih. Dan gue pengen nanya juga nih kalau misalnya soal tadi ya gimana cara lo memaintain dan memfilter orang-orangnya di komunitas lo. Nah gimana sih cara lo memfilter atau membuat supaya kondisi komunitas lo tuh nyaman? Karena ada beberapa pengurus memang karena mungkin sifatnya juga ya dia cenderung nggak enak gitu, dan mereka mungkin kayak misalnya contoh akhirnya komunitas maksudnya kayak nggak terlalu serius lah, ngerti nggak? Nah itu gimana sih cara lo untuk memaintain dan memfilter itu, dan apa sih kejadian-kejadian yang tadi ya yang tidak mengenakan yang Iya. membuat lo memfilter itu? Ya pasti kan yang namanya komunitas, misalnya kayak gue sebagai pengurus ya, kan mendengarkan dong aspirasi dari Oke. member ya kan. Iya. Mau gimana pun komunitas ini kan berdiri karena adanya partisipasi si member-member ini. Iya. Mau nggak mau kan kita wajib nih ngedengerin nih si member-member ini kan kayak Bill gini Bill kan dengar dong pasti kan kayak kalau untuk satu orang yang lapor mungkin Masih. hilaf, Oh iya. mungkin Iya. orang itu hilaf. Cuma kalau udah banyak ya itu harus kita filter kayak Iya. ini jangan diajak deh, kalau bisa misalkan dia nanya ada slot udah kayak full gitu. Oke. Gitu kan. Kita harus jaga member-member yang loyal. Betul. Ekosistem tuh perlu dijaga. Perlu. Yes, setuju banget sih. Oke, kalau gitu gue aja nih kalau misalnya Baler Bunch sendiri nih in long term apa goals lu atau enggak harapan lu buat Baler Bunch sendiri tuh apa sih di tentang komunitas ini nih, mau jadi apa? Iya. Apa ya intinya sih kedepannya pengen jadi komunitas yang besar, terus juga sebagai wadah. Jadi basket itu nggak cuma sebagai wadah main basket aja, kayak lebih ke relasi sih. Sosialisasi juga. Networking is key. Networking is key. Bener banget, Iya. bener banget sih itu. Iya kan? Iya. Parah, itu ngaruh banget. Iya nggak sih, zaman sekarang networking adalah kunci. Iya, itu betul banget. Ya kan? Terus juga maksudnya besar, terus juga stabil, rapi. Oke, sustain betul. Makanya dari awal di branding pun ini rapi, Ya, orang pun ngeliat pun, wah ini rapi gitu loh. Ketika kita bikin aturan-aturan, ya pasti mereka lebih mengikuti. Betul. Kan nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang arogan apa kayak itu kita filter juga. Orang-orang yang ngeselin, yang problematik, ya kalau bisa kita singkirin gitu loh. Karena kita ngejaga ekosistem, kita pengen bikin komunitas yang bersih. Makanya setiap acara nih, gue bikin laporan keuangan. Iya, ini salah satu yang menarik banget sih. Ya. Benar. Karena kalau ini menurut gue ya, kalau komunitas itu masih kecil, member tuh masih merem tentang keuangan, ya kan. Tapi ketika ini udah bertumbuh menjadi besar, pasti si member nanya, uangnya pada kemana sih? Kita main rame nih. Iya. Apakah pasti kan member kayak ngerasa, anjing bolehnya gini-gini aja, kok fasilitasnya gini-gini aja? Pasti kan ada dong omongan-omongan kayak Iya, gitu kan. Pasti. Nah, kalau dengan adanya laporan keuangan, mereka melihat, oh wasit segini, lapangan segini, dokumentasi segini. Gue percaya 100% member itu nggak sebodoh itu, Iya. nggak sebodoh itu. Mereka pasti tahu kayak harga lapangan, Iya benar. bakal dikulitin pasti. Pasti. Makanya gue bilang kalau dari awal manajemen ngambil 40% dari profit, bukan dari anggaran semuanya. 40% dari profit itu. Ya profit kita berapa sih gitu, gue bisa nyebutin gue kecil lah gitu, buat seru-seruan aja. Tapi bagus tuh, berarti kayak customer juga enak soalnya Iya, transparan juga. transparan, Jadi, karena iya. kalau masih kecil mah orang mah merem pasti. Iya. Paling untungnya berapa sih? Cuma kalau yang main udah sampai misalkan seminggu 2 kali itu kan Iya. udah 60 kan, nih kali berapa itu, ini kemana nih uangnya, Iya. dipakai buat apa,
bertanya-tanya, ntar yang ada orang seuzon Ya. kan, ntar yang ada bubar, pasti itu sering terjadi gara-gara uang biasanya. Oh. Itu yang udah lu observe makanya lu Iya. apa ya, ngelakuin itu ya. Iya. Tapi Kenapa? gue lihat juga Ballerbanch salah satu yang transparan banget gitu. Jadi memang setiap main dia selalu membuat laporan keuangan gitu di Snapgramnya. Oke. Dan itu menurut gue salah satu kelebihan lah yang unik dari Ballerbanch yang mungkin bisa ditiru juga nih buat komunitas-komunitas yang tergabung di Tinggal Klik ya. Iya. Mungkin gue pengen nanya nih, ini agak personal ya. Iya. Lebih kayak self recruitment. Nah ini gimana sih, kan gue lihat lu ada kerjaan, ya Iya. kan? Lu juga ada ngatur Ballerbanch dan gue lihat juga lu juga ngedit videonya, Iya. fotonya ini keren banget. Gokil. berat. Wah, ini gue Berat. Gua kayak ternyata kayak kita aja jujur ngedit masih asal-asalan gitu. Iya. Jadi kayak udah kerja terus ngatur ngedit videonya juga, ngedit fotonya, terus abis itu lu buat laporan keuangannya, buat jersey. Nah itu gimana sih cara lo maintain waktu lo dan membagi waktu dengan kerjaan, komunitas tuh gimana sih? Mungkin jadi tips and trick juga nih buat orang-orang dan komunitas-komunitas lain. Nah kalau ini dari foto dulu ya, foto tuh kan banyak tuh yang gue edit. Iya. Gue tuh ya kita buka-buka cuma pakai Lightroom. Oke. Nanti dari Lightroom bikin aja tuh kita kayak apa ya? Kalau foto-foto tuh apa namanya? Kayak watermark. Oke. Nah dari foto Iya. kita setting watermarknya dulu. Foto udah tinggal di grading, tinggal copy paste aja si template apa namanya? Kalau di Lightroom ada apa tuh? Aduh, gua kurang tahu dia Ya, mungkin yang tahu. kayak settingan editan Settingannya itu bisa lah ya. di copy paste. Oke. Nah, dan kita paste aja ke semua foto. Udah jadi tinggal ekspor. Oke. Nah, mungkin yang makan video tuh makan waktu tuh video emang sekitar bisa sampai sejam lah untuk bisa ngejadiin itu semua sejam. Agak capek sih karena harus di grading lagi, dibikin slow mo, terus kita pakai watermark lagi kan. Itu emang agak PR. Cuman ya mau gimana? Kalau gue sih gue ngerasa enjoy dengan pekerjaan itu. Kalau kita menikmati pekerjaan itu kayaknya apapun ya biasa aja gitu, kayak gak berat. Iya, Iya nggak sih? Iya. Kalau lu enjoy sama pekerjaan, ya biasa aja. Terus nggak usah pamrih lah. nggak Iya. usah- Jadi fun juga kalau Iya, misalnya fun. udah iya. Jadi tapi yang lebih fun itu, lebih yang bikin gue senang itu ada orang yang kayak ngomong, gue bangga main di Ballerbanch gitu kayak gini. Nah itu sih kayak, wah ini berarti gue berhasil nih. Gokil. Berhasil gitu kayak, wah berarti bener. Berarti Ballerbanch sendiri udah ada tone warnanya sendiri untuk edit-editan. Sebenarnya pengen dibikin gitu. Oke. Cuman kan yang namanya fotografer beda-beda nih kameranya. Oh iya, hasilnya juga. Iya dia nge Cahayanya. warnanya juga beda, Iya. cahaya beda. Ya mau nggak mau ya agak susah sih gitu. Oh, itu masih jadi Iya. hope lah untuk kedepannya. Iya, kecuali kita punya satu fotografer yang emang stay aja gitu. Ini Iya. kan yang namanya vendor kan pasti kan ya gonta-ganti Iya. gitu. Itu sih misalkan untuk ngurus jersey ataupun nah ini kalau dalam komunitas jujur kan misalnya gue sendiri ngurusin apapun itu. Tapi sebenarnya pekerjaan itu bisa dikerjakan secara efisien. Yang kayak misalnya booking lapangan bisa dari handphone. Booking wasit bisa dari handphone, dokumen dari handphone, cukup jari aja yang main, jadi nggak perlu pusingin apapun. Misalkan jersey tinggal kerja sama aja sama vendor, Iya. biar mereka yang ngurusin semuanya. Kalau gue mikirin kayak pembayarannya, cicilannya, Iya. kan capek. Makanya gue kerja sama vendor yang cukup udah ada nama, terus mereka buat di Shopee-nya, terserah nanti member pengen bayar langsung atau cicilan itu urusan dia dengan si marketplace itu sih. Gokil. Jadi nggak ribet gitu. Iya. Sebenarnya hal-hal itu bisa disederhanakan lagi sih. Itu gimana cara lo ngelihat apa yang bisa di-cut dan disimplify Bener, lah. iya sebenarnya simplify sih. Kalau bisa dibikin sederhana. Yes. Karena yang bikin ribet drama-drama yang ada di situ sebenarnya. Drama-drama yang ada di situ. Pasti. Kalau misalkan sendiri ya udah deh gue nggak perlu Iya. melewati banyak birokrasi gitu. Iya, kayak, iya. Iya. Ya gue aja jalanin gitu kayak cepet gitu kayak udah sat. Langsung handle sat-sat. Iya, itu sih. Karena kalau terlalu banyak orang dalam badan manajemen, Iya. itu bakal banyak pertimbangan. Karena tiap orang kan punya pemikiran masing-masing Ya, betul. gitu ya. Itu jadi kita pengen ntar yang ini nge-counter, ada yang pro, ada kontra gitu kan. Nah itu jadi lama ngomongin itu padahal simple gitu. Cuman karena banyak ada beberapa orang stakeholder, jadi ada yang pro dan kontra, jadi diskusi lagi. Jadi ya itu jadi perputaran di situ aja. Sebenarnya kalau sendiri kan ya udah deh gue pengen kayak gini, langsung aja gitu, jalan gitu. Gitu sih.
maksud gua ya keren banget, maksudnya nggak semua orang kan bisa se efisien itu. Iya. Maksudnya lo tuh bisa manage waktunya dan manage kerjaan lo, itu menurut gua cukup berhasil banget sih. Nah tadi kan ya udah bahas komunitas lu sendiri dari segi bisnis dan nge-manage-nya lah. Iya. Nah kalau misalnya Barrel Baller Bunch ini sendiri, ada nggak sih culture-nya atau nggak kultur misalnya habis main nongkrong atau enggak apa ada habis jeda kita ngobrol dulu selingkeran, atau ada nggak sih culture kayak gitu? Paling culture-nya sih pas lagi main kan ada yang nggak main tuh. Iya. Nah, biasanya tuh ngumpul gitu yang tua, yang bikin gua kayak unexpected tuh yang tua-tuanya tuh bener-bener respect sama yang muda. Nah, yang Gokil. mudanya juga yang respect banget sama yang tua. Nah, Gokil. hal yang kayak gitu tuh jarang terjadi kayak Iya. bisa ya kayak gini ya, oh bisa ya kayak Lagi lingkungan basket ya sih. Iya, lingkungan Biasanya basket kan. agak Gengsian gitu kan. Gengsi, iya. Gengsi. Nah, yang gua salutin ya para sepuh-sepuh itu, senior-senior gue itu kayak mereka bercanda mulu gitu, kayak nurunin egonya, bercanda bareng-bareng gitu ya tau lah bercandanya cowok gimana sih ya kan. Iya, Iya sih. Misalnya ya itu, terus kalau culture abis main makan cuman beberapa doang sih, kayak misalkan gua sama beberapa teman-teman lain gitu ya, itu sih nggak semuanya karena kan nggak semua orang punya waktu abis main tuh Iya. kan. Iya. Ada yang langsung pulang karena ada keluarganya gitu kan, itu sih. Ini dimengertiin banget sih itu. Iya. Nah, gue mau nanya nih, kira-kira sneak peek dong, ada event-event apa sih nextnya ke depannya, atau ada program-program apa sih dari Baller Bunch sih yang kira-kira tinggal friends bisa ikutin? Nah ini gua punya rencana, misalkan ada inventaris bola lebih, pengen bikin kayak apa namanya, kayak pelatihan-pelatihan lucu-lucuan aja gitu, bukan pelatihan yang serius gitu. Iya. Jadi ada banyak orang tuh pengen main basket tapi nggak bisa main basket. Oke, healing lah. Iya, tapi kan dia pengen mainnya ya sekali 2 kali aja, nggak perlu main yang rutin sebulan gitu kan. Ya sekali dateng latihan dribble atau latihan shoot gitu. Nah itu gue pengen buat, cuman butuh bola banyak atau butuh properti yang cukup proper. Kalau untuk pelatih udah ada, tinggal si apa propertinya aja, inventarisnya itu. Equipmentnya lah ya. Iya, karena yang gue lihat sih orang tuh banyak yang kayak ini boleh nggak sih yang pemula gitu, boleh Iya. ya kan? Gue bilang ya boleh-boleh aja. Kadang mereka tuh minder untuk join karena apa? Karena mereka masih pemula. Nah, oh berarti orang yang pemula nih banyak nih yang tertarik main basket. Cuma mereka minder, segan gitu dengan anak-anak yang main, yang udah bisa main, bukan jago ya. Di Baller Bunch itu nggak ada yang jago, cuman bisa main aja gitu. Tapi rata-rata pada jago. Kagak. Jadi, Oke. tapi gue juga mengconsider juga sama orang-orang jago. Oh iya. Gue memfilter, kalau biasanya kalau orang-orang jago bawa bola tuh sendiri mulu. Oh. Oh iya ya, Iya. gue baru tahu sih. Bawa bola sendiri, layup sendiri. Kalau gitu ya lu aja main sendiri gitu, maksud gue Iya. gitu. Iya. Padahal ada kayak Bill nih, orang nggak usah diajak lagi deh, besok mainnya asik sendiri gitu, kayak Iya. ya buat apa gitu. Sense of community-nya jadi nggak dapet ya. Betul. Iya, terlalu egois lah ya. Kalau egois kita ya cuman happy aja, hahaha, nge-shoot aja. Kan kalau di Baller Bunch lu layup gak masuk juga nggak ada yang marahin, lu nge-shoot gak masuk juga nggak ada yang marahin, Iya. ya kan? Tapi tadi gue juga main gak masuk tuh, kayak udah berani aja berani. Pada Iya. kayak gitu. Itu Iya. gue yang gue senengin, mereka teman-teman itu mengencourage buat yang ikut, terutama yang baru, Keren. supaya ya udah berani aja, misalnya ada 3 point shoot aja, layup aja. Jadi kayak nggak takut. Biasanya kan mereka tuh emang segan, Iya. Jangan takut di blok atau takut di apa. block atau takut di you know lah gitu. Iya. Dan ini di encourage tadi gue, makanya padahal layup gue nggak masuk tuh tadi, sering banget sumpah. Tapi kayak udah berani aja. Ya itu salah satu culture-nya itu. Oke. dari sepuh. Jadi kalau sepuh tuh ngomongnya gitu kayak udah sih nggak usah di blok, mereka masuk juga nggak dapat apa-apa, dapat pahala kagak, dapat dosa kagak, biarin Respect, aja gokil, gitu. gokil. Respect itu. Buat senior Baller Bunch, The keren. best. Keren. Keren emang itu sih menurut gua keren. Mas Ray celingak-celinguk aja nih, nyari apaan ini? Nyariin tahu di sini. Oh iya, tahu dulu ya. Tahu sponsor dari tahu. Iya. Tahu bulat Ya yang di depan lah, gitulah pokoknya kalian tahu lah. Kita belum ada sponsor nih. Boleh masuk ke Baller Bunch juga boleh. Sponsor yang mau masuk ke komunitas Baller Bunch, ayo. Ke kita juga ayo. Penting juga ayo banget. Iya. mantap.
Ini enak banget parah. Saja. Maaf ya seadanya. Tapi enak banget parah. Karena apa harus basket? Parah, jauh-jauh dari Jakarta dikasih tahu. Parah sih. Enggak tahu kan emang khas ini. Oh iya. Oh baru tahu saya. Tahu ya. Iya. Oh ya. Iya. Jadi di Bogor tadi kemananya nih? Udah nyobain apa aja? Iya. Ke Surya Kencana. Oke. Kaget sih ada kayak gitu kan, jarang jalan-jalan gua orangnya. Ya kan? Baru tahu tuh namanya Surya Kencana. Ini bohong apa bener sih? Serius. Oh bangga sih. Serius. Ini serius. Jangan, maksudnya kalau ke Bogor baru pertama kali ke Surya Kencana. Oh itu Little Chinatown-nya sini lah. China tuh sini kayak Jakarta apa ya? Pikal ya? Lodok. Glodok lah. Nah, kayak Iya, tapi ini glodok. kecil banget, udah sejalan situ doang Nah udah. itu macet banget sih parah. Iya parah. Enggak, dan trotoarnya gede. Iya trotoarnya gede emang. Paling mobil cuma 2 doang masuk. Mm-mm. Di sana tuh masih ada supermarket yang culture, namanya Ngesti sama Grand. Itu udah dari 90-an, ya udah tua tuh. Iya, Gue belum lahir udah ada tuh. Boleh deh ntar cobain sih. Iya. Kapan-kapan kalau ke Bogor. Ajak lu gantian dong ke sana juga kita Udah pernah. lagi. Ayo kita lagi. Lagi. Boleh. Kita itu di Gapek suka ada community visit. Jadi kita suka datang-datang ke komunitas, kita main bareng, terus juga kira-kira apa sih yang kita Iya. bisa kolaborasikan, kira-kira problemnya apa. Nah, itu biasanya kita suka datang nih. Nah kemarin itu kita ke bulu tangkis, Oh. udah ke Jakarta Selatan, kalau ke Gokil. Plaza Festival, terus juga Jakarta Utara ada Pademangan, Mau pada banget. Nah, ke Pademangan. lumayan dekat tuh dari Oh deket dari lu? base-nya. Tuh tau gitu parah. Karena dia langsung pulang parah. Enggak, Parah. gitu dong. Terus kan kemarin bukan, kita bakal ke basket ya gitu. Kayak tadi kan kita datang ke basket. Barat-barat. Ya. Karena emang lagi di Bogor juga sih. Mungkin nanti kita datang ke sana ke Kapan-kapan main lah. Pasti Iya. pasti. Itu sih tunggu pokoknya. Full kita bawa 100 orang lah. Ih mantep. Mantep tuh. Mau ngapain? Mantep tuh, 100 orang tuh. Ramein si rival. Iya naik apaan gitu tapi. Oke sekarang udah mulai di sesi rapid question. Boleh di start Mas Ray. Gas. Jawab cepet ya. Iya. Ya. Jangan mikir, langsung jawab. Ya. Oke. Michael Jordan, Kobe Bryant, Kobe Bryant, Lanjut dulu. Curry, Magic Johnson, Curry lah. Lakers, GSW. Lakers. Lakers. Ya udah di stretch aja dulu. Kenapa Lakers Nah, over GSW? Kenapa? Apa gara-gara historinya kah? Apa sekarang lagi emang kurang kah? apa ya, Lakers tuh kalau di bola tuh MU kali ya. Jadi fansnya paling banyak, terus Paling juga historik. paling Historiknya historik bagus. gitu loh. Iya. Kayak legend-legend tuh banyak dari Lakers gitu Oke. kan. Lagi ada Kobe, Kobe kan di Lakers. Jadi Oke. ya Lakers lah. Lakers. LeBron, Jordan. Jujur jujur LeBron sih LeBron. Kenapa? Lu dari tadi nggak milih Jordan nih? Kenapa? Iya. Ada beef suka kan? juga. Suka juga Jordan, cuma maksudnya LeBron tuh kayak gue menikmati, gue melihat langsung ketika dia lagi bermain gitu loh. Kalau Jordan kan gue masih umur berapa ya itu ya? Iya, iya, bukan Gak dia. menyaksikan gitu. Iya secara realistis kita LeBron nggak kan tahu. kayak gue ngeliat dari dia dari masih di Miami Heat yang gokil banget, Cleveland yang pertama kali masih di Cleveland, Miami Heat, terus ke mana namanya tuh dia pindah ke, ya makanya gue ngikutin lah LeBron kayak gila sih ini orang kayak overpower lah, powerful apa semuanya ada gitu loh. God bagi gue. God lu jadi LeBron atau Kobe? Kobe tetap. Tetap ya Kobe. Kobe itu apa ya, maskulin, terus kayak dia sering ngasih motivasi gitu energi. kayak Nick Mamba, Mamba. Red Mamba gitu kayak keren. Kalau LeBron kan belum ada tuh. Kalau kan Kobe sih dari sepatu aja Kobe tuh lebih mantap gitu. Sepatu Kobe tuh keren-keren gitu. Lu suka apa? Sepatu Apa? Kobe. Pro yang Grinch. yang duit Asli. Parah sih itu. Asli. Tapi dia pernah di Adidas kan bentar doang kan? Iya. Nah, Iya. dia Adidas. Jelek tapi sumpah. Iya. Sepatunya. Iya betul. Nah, Nike Adidas. Nike lah habis lah. Gila. Jelas. Nike. Oke, gue nggak bisa komen soalnya dia ngerti.
Real Madrid, Barcelona. Ngapa jadi bola aja? Gue Chelsea jujur. Chelsea. Premier League udah. Premier League emang the iya, best udah lah, Liga mah Chelsea, udah lah. Man City. Chelsea lah. Man City, Manchester United. MU. MU. Liverpool atau MU? Liverpool. Best. Fansnya tuh lebih mantap Liverpool. Iya. Kayak ini rapid question udah selesai, mungkin mau nanya kira-kira siapa sih kalau misalnya mau buat tim 5 tim NBA Dream team lu. dream team lo yang dead or alive lah, yang udah meninggal. Ini sorry ya, kita udah loncat dari bola ke basket. Sorry. Pertama kali nih ya. Siapa ya? 5 jadi lu mau buat tim 5 orang yang menurut lu Gua pecah sini kalau misalnya gabung nih. Stephen Curry, Michael Jordan, Ya, Kobe pasti. Kobe pasti. Terus Shaq O'Neal, sama satu lagi apa ya? Giannis kali ya? uset. Gue suka Giannis sih, keren. Ini unik nih, kenapa ada anak muda? Apa? Di Dream Team lu ada anak muda ini satu. Gak tau, Giannis keren aja gitu kalau main. LeBron, LeBron nanti cadangan aja. Leki. Nanti aja cadangan. Lu Udah biasa LeBron tuh kayak pasti masuk LeBron tuh udah biasa. bener. Iya sih kayak pasti itu LeBron. Pengennya Giannis lah gitu. Nanti tuh kupu. Mantep. Ya, Mas Rey, ada lagi? Kenapa selalu gua sih? Enggak, kali aja kan lu banyak pikiran dari tadi celingak-celinguk gitu. Karena gua lagi nyari ininya nih. Gue juga pasti seminggu sih kalau jadi MC kayak. Nanya apa lagi ya? Iya sih. Apa mau udah dilanjut di next episode? Ini deh pertanyaannya, kita lanjut aja. Kira-kira harapan untuk Balbans apa sih ya depannya? Terus juga kira-kira kenapa sih harus gabung Balbans? Kenapa sih harus gabung Iya, ini sesi untuk Balbans? awareness nih. Untuk teman-teman tinggal friend itu biar tahu Balbans itu kenapa sih harus join gitu. Ya harapannya apa ya? Ya jadi komunitas yang besar, yang baik, yang transparan, yang bisa dipercaya di masyarakat gitu, dan bisa dinikmati bersama gitu ya. Gak cuman kalangan menengah atas, menengah bawah pun bisa merasakan gitu ya. Semuanya bisa ngerasain. Ya maksudnya kan dari basket pun bisa bertemu nih. Iya. Kemungkinan itu yang gue bilang kayak misalkan yang dulunya apa namanya kuliahnya ya di luar negeri itu Iya. ada, itu terjadi. Dulu kuliah di Australia, ketemu di Bellerbahn situ, ketemu ngobrol ada bisnis baru, nggak bisa gue sebutin ya. Iya, nggak apa-apa. Gitu kayak maksudnya yang kayak gitu loh. Jadi menjalin tali silaturahmi melalui basket gitu loh. Misalkan kenapa sih join Bellerbahn? Ya sebenarnya gak kenapa-napa juga sih, kayak ya udah kalau pengen main dengan punya abis main lu punya konten buat Instagram, TikTok lu main aja di kita gitu. Main aja di kami gitu. Dijamin. Kontennya paling oke. Dijamin. Dan pastinya fun. Nah, Pasti. nah itu sih. Iya. Thank you banget nih kedatangannya hari ini. Udah habis Makasih. capek-capek ke bucket list, sempet-sempetnya kesini. Gila, Jauh-jauh the best. dari Jakarta Utara. Iya, the best. Parah. Sekarang di Bogor lagi hujan. Bela-belain juga ke sini. Jadi kita thank you lah buat Ballerbahn nih. Tuh, thank you banget nih buat Iya. lo, beliau udah jauh-jauh datang ke sini. Semoga mau di iya. interview. Iya. Kan? Semoga komunitasnya Masih makin panas gede. Ya sabar. Ini masih panas nih ada. Iya, asli. Nih komunitas selanjutnya nih ngerasain kursi ini dah. Iya. Lo harus ngerasain nih kursi ini. Watch out. Watch out. Iya. Udah ya. Kursi oren. Semoga Ballerbahn makin gede, harapan lu semuanya tercapai. Amin. Semoga dalam hal apapun ya, nggak cuma dalam basket, dalam kerjaan, Amin. karir, romance. Hei, berat. Iya dong, kan Iya. Jadi spill Iya, dong. di-spill dong, Pemalu romance. dia kalian. Iya, dan Tunggu lain-lain ya. episode 100 kita spill. Yes. Ya semoga Ballerbahn juga bisa senang Iya. dengan dalam ditinggal klik ya. Maksudnya kita sih Iya. senang bisa membantu Ballerbahn, dan semoga kedepannya bisa collab lagi nih. Ada collab event, Oh, selalu collab pasti. apapun Pasti. yang memang Iya. kita bisa sama-sama bertumbuh dan berkembang. Iya. Gitu. Sama kayak kata-kata dari tinggal klik, slogan tinggal klik, bersama lebih mudah. Betul.
Nice. Kalau misalnya ada kritik juga boleh banget disampaikan di sini sekarang, misalnya buat tinggal klik kayak kedepannya harus ada apa dong. Pun kita juga mau rilis aplikasi benar-benar untuk semuanya kan. Ya, aplikasi web kita nanti mau. Iya. Ada Alhamdulillah.